Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Artika Simanjuntak. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Medan, program studi PGSD. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum mata kuliah praktikum IPA DSD, jenis dan bentuk gelombang. Adapun kegiatan praktikum yang saya pilih yaitu jenis gelombang, dengan tujuan untuk mengamati jenis dan bentuk gelombang transversal dan longitudinal. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan pada kegiatan praktikum kali ini, yang pertama ada selinki, yang kedua ada karet gelang, yang ketiga ada kabel listrik, yang keempat ada kabel pengamatan dan juga alat tulis. Percobaan pertama, saya akan mengaitkan ujung selinki yang satu di sini sebagai penanda, dan ujung yang satunya saya pegang di sebelah sini. Lalu saya akan melaksanakan atau memberi usikan pada selinki ke kanan dan ke kiri secara cepat. Setelah saya amati, percobaan pertama ini menunjukkan gelombang transversal, yakni jenis gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Dengan kata lain, jika gelombang bergerak ke kanan, maka medium seperti selinki atau yang lain bergerak naik turun atau ke atas ke bawah. Percobaan kedua, saya akan meletakkan karet gelang di tengah-tengah selinki. Lalu saya akan memberikan usikan seperti tadi ke kanan dan ke kiri. Setelah saya amati, gelombang yang terbentuk merambat sepanjang selinki. Namun, karet gelang yang berada di tengah tidak ikut bergerak ke arah rambat gelombang, melainkan hanya bergerak ke atas dan ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa partikel medium yang diwakili oleh karet gelang hanya bergetar di sekitar posisi seimbang, sedangkan gelombangnya merambat ke arah lain. Perilaku ini adalah ciri utama gelombang transversal, di mana arah getar partikel tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Selanjutnya, saya akan mengganti selinki dengan kabel listrik dan melakukan hal yang sama untuk melakukan usikan kanan dan kiri secara cepat. Pertama, saya menekan ujung kabel listrik di sebelah sini. Setelah saya amati, ternyata kabel listrik mengalami hal yang berbeda dengan selinki. Perbedaannya adalah kabel listrik tidak menghasilkan gelombang. Selanjutnya, saya akan meletakkan karet gelang ini di tengah-tengah kabel listrik sama seperti saya melakukan terhadap selinki yang tadi. Kita masukkan, lalu kita lakukan usikan yang sama seperti yang kita lakukan kepada selinki. Karena kabel listrik tidak menghasilkan gelombang, oleh karena itu terlihat karet gelang mengikuti pergerakan dari kabel listrik yang kita gerakkan. Percobaan selanjutnya, saya akan kembali menggunakan selinki, namun kali ini saya akan melakukan usikan ke depan dan ke belakang. Pertama, kita angkatkan terlebih dahulu. Lalu saya akan melakukan usikan ke depan dan ke belakang. Setelah saya amati, tampak bagian-bagian selinki mengalami perubahan jarak. Beberapa bagian menjadi lebih rapat dan bagian lainnya tampak lebih renggang. Pola rapatan dan renggangan tersebut bergerak sepanjang selinki, menunjukkan bahwa gelombang merambat dari satu bagian ke bagian lainnya. Selinki tampak bergetar maju mundur di tempatnya, sementara energi gelombang bergerak ke sepanjang pegas. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang yang terbentuk adalah gelombang longitudinal, karena arah getar selinki searah dengan arah rambat gelombang.